Halo Pak Saka, ada yang bisa saya bantu? Kamu ingin ke klub? Saya tidak suka dengan karyawan yang berpenampilan terbuka seperti ini. Silahkan ganti pakaian kamu. Baik Pak. Misalnya ada grafika tentang Matanya dijaga, fokus. Oh iya, terus yang mana? Halo Pak, perkenalkan nama saya Aurora Monalisa dan hari ini saya resmi bekerja menjadi sekretaris pribadi Bapak yang baru. Pak, ini sekretaris baru Bapak, sudah datang. Oke. Selamat bekerja semuanya. Maaf ya, Bapak Saka emang jarang berbicara sama orang baru, jadi mohon dimaklumi. Baik Pak, kamu pasti sudah mengenal saya kan? Karena saya mewawancarai kamu. Benar Pak, terima kasih sudah memilih saya ya. Saya memilih kamu karena kamu memang memiliki kualitas yang baik. Semoga kamu bisa bertahan lama ya bekerja di sini. Tolong perbanyak kesabaran kamu ketika kamu berbicara dengan Pak Saka ya. Baik Pak, terima kasih. Halo Pak Saka, ada yang bisa saya bantu? Kamu ingin ke klub? Saya tidak suka dengan karyawan yang berpenampilan terbuka seperti ini. Silahkan ganti pakaian kamu. Baik Pak. Sudah catat semua schedule saya hari ini? Oh sudah Pak, jam 12 siang Bapak akan ada meeting dengan PT Udi Buana. Saya harap kamu mau berkompeten seperti apa yang dikatakan oleh Hendrik. Tenang saja, Bapak tidak akan menyesal karena sudah memilih saya. Siapkan berkas-berkas yang mau dibawa meeting dan pelajari semuanya. Sudah Pak. Berikut untuk berkasnya. Sudah semuanya? Seperti yang sudah saya bilang, Bapak tidak akan menyesal sudah menerima saya, karena saya akan bekerja semaksimal mungkin dan sekeras-kerasnya, agar Bapak puas dengan pekerjaan saya. Apa kamu yakin? Dan kamu tahu nggak, kenapa dalam 1 bulan saya bisa mengganti sekretaris kurang lebih 4 kali? Mereka bilang, mereka tidak kuat bekerja di bawah tekanan saya. Apa kamu yakin bisa bekerja di bawah tekanan dengan saya? Semua pekerjaan itu ada tekanannya, Pak. Jadi saya yakin saya bisa mengatasi yang satu ini juga. Kamu terlalu percaya diri, tapi saya suka dengan kepercayaan diri kamu. Terima kasih, Pak. Dua jam lagi Anda akan ada perjalanan menuju ke Dubai, Pak. Sudah persiapkan semua keperluan yang harus dibawa? Sudah, Pak. Aman. Oke, pergi ke bandara sekarang. Maaf Pak, ini berkas yang harus ditandatangani sekarang juga. Baik, terima kasih Pak. Bapak tidak makan malam. Ini sudah jam makan malam soalnya. Baik. Aurora. Iya Pak, saya ada meeting hari ini. Ada Pak, jam 10 pagi Bapak akan ada meeting dengan perusahaan Jaya Tama. Tapi saya ada tamu jam segitu. Jadi tolong kamu atur ulang jadwalnya ya. Tapi Pak. Halo Pak, selamat pagi. Izin bertanya, apakah Bapak tidak ke kantor hari ini? Tidak. Apa ada masalah ya Pak? Karena di sini ada banyak berkas yang harus Bapak segera tanda tangani. Kamu saja yang ke sini. Saya sedang tidak bisa ke kantor. Apakah Bapak dalam kondisi darurat? Kucing saya melahirkan di ruang ICU.
Jadi saya harus hadir. Baik Pak, kalau begitu saya saja yang ke rumah Bapak untuk meminta tanda tangan. Apakah Terserah. Belum sebulan kerja udah resign gue nih mah. Yang ada akhirnya gue bisa makan dengan tenang. Halo Aurora. Iya Pak, ke ruangan saya sekarang. Baik-baik, saya akan kesana sekarang ya Pak ya. Oke, baik-baik Pak, baik. Aurora. Astaga, apalagi sih ya Tuhan. Gue serasa dipanggil malaikat pencabut nyawa, tau nggak? Iya Pak. Pak Daren ingin mengadakan pertemuan mendadak dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bagaimana dengan jadwal saya? Jadwal Bapak 3 bulan ke depan sudah penuh. Kalau gitu suruh dia untuk menunggu sampai 3 bulan ke depan. Apakah Bapak tidak mau menyempatkan waktu? Karena kan Pak Daren juga tamu yang penting dan sahabat Bapak kan? Tidak ada persahabatan di dunia kerja. Kopi saya mana? Baik Pak, Bapak bisa tunggu di sini sebentar. Saya akan mengambilkan kopi. Permisi Pak. Kenapa mereka kayak ngetawain gue ya? Emang ada yang salah sama muka gue? Mbak, kopi pesanannya Pak Saka sudah? Sebentar lagi ya Mbak. Kamu datang bulan. Apa Pak? Kamu tidak sadar kalau semua karyawan membicarakan rok kamu yang udah ada bercak darahnya itu? Maaf Pak, saya lupa kalau ini adalah jadwal datang bulan saya. Lain kali makanya jangan ceroboh. Bakalan jadi gosip lagi deh gue ini di kantor. Ih, bener kan tebakan gue? Gue pasti bakal jadi bahan gosip di sini. Aurora, tolong salin dokumen ini. Aurora. Iya Pak, saya tidak pernah melarang kamu untuk bermain ponsel di kantor. Tapi ini masalah masih jam kerja, Aurora. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? Buatkan 5 salinan dari dokumen ini. Hah? 5? Kenapa? Keberatan? Tidak Pak. Lupain. Lu nggak boleh ingat sama kejadian kemarin. Pasti lu ingat sama kejadian Pak Saka yang ngikat jas di paha lo kan? Kalau tahu? Ya gue kan ada di sana nonton. Gue bener-bener gak expect kalau misalnya Pak Saka bakal ngelakuin hal itu tau. Sama anjir. Semua orang tahu hubungan lo sama Pak Saka. Makanya semua gosipin kayak gitu. Hubungan dari Hong Kong. Gue tiap hari aja mau resign rasanya. Tapi lo sekretaris paling lama bertahan loh. Udah hampir sebulan kan. Keren banget. Emang rekor tercepat dari sekretaris-sekretaris yang pernah kerja sama dia itu resignnya paling cepet berapa lama sih? Ada loh yang sehari aja udah minta resign. Hah? Makanya gue bilang lo keren banget. Pak Saka, ini jas yang kemarin Bapak pinjamkan ke saya. Letakkan saja di sofa. Baik Pak, terima kasih. Kalau bukan berkat Bapak, pasti saya sudah sangat malu. Menstruasi itu emang bukan hal yang memalukan. Ya itu wajar-wajar saja semua perempuan akan mengalami hal tersebut. Tapi tolong ingat jadwal menstruasimu. Karena jika kamu lupa dan malah menjadi berantakan, itu akan mempengaruhi nilai kebersihan dari kantormu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Gue masih mikirin ini dari kemarin. Tapi Pak Saka terlalu profesional. Kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Apa dia juga nggak dengar gosip-gosip di kantor ini? Kenapa belum pulang? Pak Saka? Kenapa belum pulang Aurora? Lagi nunggu ojek online saya belum datang Pak. Ayo, saya antar. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Saya tidak menerima penolakan ya. Baik Pak. Hai tampan, boleh kenalan? Hai cantik, sorry ya, dia milik aku.
Oh, maaf Pak, saya sedikit terlambat. Apakah sudah banyak perempuan yang mengganggu Bapak? Tidak juga. Kamu sudah lelah? Tidak Pak. Saya bosan dengan semua pesta ini. Ayo pulang. Aurora, Pak Bos belum datang ya? Tahu nih, nggak bisa dihubungin. Supir juga dari tadi nggak bisa ditelepon dan dia juga nggak tahu bapaknya di mana. Kucingnya ada yang lahiran lagi kali. Apa gue samperin aja kali ke rumahnya ya? Gue titip kantor tapi ya, kalau ada apa-apa tuh langsung bantu di handle atau nggak telepon gue aja ya. Oke? Anjir, gue kan kerjaannya bagian marketing sama sales doang anjir. Kenapa sekarang jadi ngejagain kantor? Security gue. Kenapa kamu masih bertahan dengan pekerjaan kamu ini? Ya karena saya menyukai pekerjaan saya, Pak. Tapi di minggu pertamamu kamu udah berpikir buat resign kan? Kamu adalah sekretaris pertama yang bertahan lama bekerja dengan saya. Iya Pak, semua karyawan di kantor juga bilang kayak gitu ke saya. Selain karena kamu menyukai pekerjaan ini, apa ada alasan lain? Alasan seperti apa Pak? Ya, saya misalnya. Mungkin bisa jadi salah satunya Pak. Karena saya bisa pamer ke teman-teman saya kalau saya punya bos tampan. Saya salah ngomong ya Pak? Tidak, saya kan memang tampan. Terima kasih karena telah bekerja keras. Benar kata kamu, saya tidak menyesal memilihmu. Terima kasih Pak. Tapi sepertinya saya butuh lebih dari ucapan terima kasih. Maksudnya Pak? Akhirnya kau masuk jebakan, Saka. Aku bakal balas dendam atas tragedi tanggal 15 April itu. Hai sayang. Gimana? Semua berjalan sesuai rencana kita dong. Bagus. Gimana? Kamu udah siap kan sekarang menghancurkan Saka? Tentu aku siap dong. Aku gak akan pernah lupa sama tragedi yang terjadi 15 April itu. Buat Saka, kamu harus siap menerima semua akibatnya. Tapi masalahnya aku cemburu. Loh, kamu cemburu kenapa? Kamu bahkan sempat tidur bareng kan sama dia? Tapi kan ini demi rencana kita berjalan mulus. Makanya aku harus bikin Saka jatuh cinta sama aku. Habis itu baru kita bikin dia jatuh dan hancur berkeping-keping. Aku pasti bakal ngebantu kamu untuk ngelakuin apapun untuk ngebalas dendam itu. Makasih karena kamu udah selalu nemenin dan jagain aku selama ini ya. Aku nggak tahu bakal gimana nantinya aku kalau misalnya nggak ada kamu yang nemenin aku. Aku jatuh cinta sama kamu, Aurora. Aku juga cinta kamu, Hans. Pak, kita lagi nggak kerja, Laura. Jadi berhenti manggil saya Pak. Maaf, aku belum kebiasa. Ya sudah, untuk kali ini aku maafin. Kamu ingat nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 15 April. Gimana kalau misalnya kita jadian hari ini? Emang di umur kita yang sekarang masih zaman pacar-pacaran? Terus apa hubungan kita kalau misalnya belum pacaran tapi udah tidur bareng? Baiklah Tuan Putri, kita pacaran mulai hari ini. Ingat ya, hari ini 15 April kita jadian. Iya, tanggal 15 April akan selalu aku ingat. Aku pengen cerita sama kamu. Mau cerita apa? Dulu tanggal 15 April itu bagi aku tanggal yang keramat. Ya, dulu kalau misalnya kamu pernah dengar beritanya, ada sebuah tragedi yang terjadi pada tanggal 15 April waktu umur aku masih 5 tahun. Orang tua aku meninggal di sana karena kena tembak. Aku ketakutan
Dan aku bersembunyi di bawah meja sama seorang anak perempuan yang aku nggak tahu dia siapa. Setelah semua sudah mati dan berhasil ditembak, orang-orang yang membawa senjata itu pergi. Dan nggak lama setelah itu, bawahan dari orang tua aku pun datang membawa aku dan orang tua aku yang waktu itu udah meninggal. Terus kamu sama anak perempuan itu gimana? Aku dan anak perempuan itu juga dibawa pergi. Tapi bedanya anak perempuan itu ditaruh di tempat karantina, sementara aku dibawa pergi bersama dengan jenazah orang tuaku. Terus gimana? Karena waktu itu orang tuaku udah lebih dulu dibawa pergi bersama dengan aku. Mereka berasumsi bahwa orang tuaku lah dalang dibalik kejadian tanggal 15 April itu. Padahal pada saat itu orang tua aku juga udah jadi jenazah dan jadi korban. Semenjak saat itu aku juga masih terus mencari siapa dalang dibalik kejadian di tanggal 15 April itu. Sampai akhirnya aku menemukan pelakunya itu adalah sebuah keluarga psikopat yang suka saling membunuh, dan hal itu diturunkan kepada anaknya. Terus kamu udah ketemu sama anak itu? Dan pada akhirnya aku sudah mendapatkan identitas dia. Berarti gue salah orang. Harusnya gue gak balas dendam ke Saka. Tapi harusnya... Hans, jangan! Saka! Dia orangnya. Dia adalah anak dari pelaku tanggal 15 April itu. Aurora, jangan kira aku gak tahu ya kalau kamu diam-diam juga punya perasaan ke Saka. Hans, gimana kalau misalnya kita ulangi lagi tragedi tanggal 15 April itu? Hans, apa maksud kamu sama semua ini, Hans? Aurora, kamu gak usah ngerasa bersalah. Karena sebenarnya aku udah tahu bahwa kamu adalah anak perempuan itu. Dan aku udah tahu kalau hari ini pasti akan terjadi. Jadi kamu gak usah ngerasa bersalah. Maafin aku karena ngianatin kamu, Saka. Aku kira aku cinta kamu. Maafin aku, Saka. Makasih karena udah nyelamatin aku waktu itu.